Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yalafa baina qulubina. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di acara bulanan yaitu parenting, di mana di acara parenting ini sengaja diselenggarakan agar nanti ada kesesuaian antara pemahaman kita terhadap pendidikan antara pihak sekolah, pihak pesantren dengan pihak Bapak Ibu sebagai orang tua murid atau orang tua santri. Ini penting sekali Bapak Ibu, jangan sampai nanti terjadi ketidaksesuaian antara pemahaman tentang pendidikan Islam di pesantren dengan pendidikan Bapak Ibu di rumah. Karena banyak kejadian anak di pesantren itu baik-baik saja, tapi ketika pulang itu jadi berbeda anaknya. Kasus ini banyak sekali. Saya sering mendapati keluhan dari orang tua santri bahwa kenapa ya Pak, ketika di rumah kok anak saya itu sholat subuhnya di jam duha, gitu. Sholat subuhnya di duha, terus sholat maghribnya dijamak sama Isya, gitu. Apakah di pesantren seperti itu? Ya kami jawab tidak, di pesantren mah sholat tepat waktu di awal waktu dan berjamaah. Kenapa ini terjadi Bapak Ibu? Karena adanya ketidaksesuaian antara sistem atau antara bi'ah di pesantren dan bi'ah di rumah itu berbeda. Lingkungan atau kebiasaan di pesantren itu disusun sedemikian rupa dan anak-anak diawasi. Kalau di rumah lingkungannya mungkin berbeda begitu. Jadi oleh karena itu agar sama sehingga nanti ketika anak keluar dari pesantren kemudian di rumah juga melakukan apa yang dilakukan di pesantren, berarti harus ada kesamaan mindset, kesamaan kebiasaan antara pesantren dengan di rumah. Kenapa begitu ya? Karena manusia itu adalah makhluk yang gampang sekali menyesuaikan dengan lingkungannya. Kita sering mendengar cerita ya Bu ya, Pak ya. Kita sering mendengar kalau orang Indonesia ke Singapura pasti patuh aturan. Selama tinggal di Singapura patuh dengan aturan. Tapi begitu balik ke Indonesia, balik lagi ke Indonesia gitu. Karena kondisinya berbeda, ya Bu ya. Dan anak kita itu masih mencari bentuk. Dia senang dengan sesuatu yang dia akan mencari sesuatu yang menyenangkan dia karena pikirannya pendek, maka kemudian dia mencari hal-hal yang menyenangkan aja buat dia, kurang lebih seperti itu. Yang kurang lebih kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia artinya adalah didiklah anak-anakmu atas hal yang berbeda dengan keadaanmu sekarang karena mereka adalah makhluk yang hidup untuk satu zaman yang bukan zamanmu, gitu ya. Atau bahasa singkatnya sering kita dengar bahasa singkatnya adalah didiklah anakmu untuk satu zaman yang berbeda dengan zamanmu. Jadi kita ngedidik anak hari ini untuk dia akan hidup di zaman yang berbeda. Hari ini pun yang anak-anak kita ya itu berbeda zamannya dengan ketika kita kecil, Ibu. Bapak. Jadi ketika kita dulu dididik oleh orang tua kita, zamannya itu udah berbeda dengan zaman sekarang kita mendidik mereka. Oleh karena itu, ada hal-hal yang kemudian harus berbeda. Ya, didiklah anakmu untuk satu zaman yang berbeda dengan zamanmu. Dan ketika kita ngedidik hari ini, Bu,
itu untuk kehidupan mereka di dewasa, yang nanti ketika mereka dewasa zamannya berubah lagi dengan zaman yang sekarang. Ya. Jadi seorang parent atau seorang orang tua ya yang punya fungsi mendidik anak dan termasuk para ustadz itu harus punya pikiran yang jauh ke depan, harus visioner. Kalau pendidik itu harus visioner. Tidak mungkin pendidik itu tidak visioner. Karena kita akan mendidik anak yang hari ini kita didik di SMP, di SD, yang hasil pendidikannya itu nanti bisa jadi akan dipakai setelah mereka dewasa. Mungkin 10 tahun ke depan atau 12 tahun ke depan dan seterusnya. Jadi kita harus menyiapkan nih anak-anak ini untuk hidup ke depan, bukan untuk hidup ke belakang. Yang jadi soal, Bapak Ibu, ada seorang tokoh di Indonesia, seorang tokoh pendidikan di Indonesia yang mengatakan bahwa sekolah hari ini saya menyitir Bu ya, bukan pendapat saya hanya menyampaikan pendapat seorang pendidik, ya, seorang dosen terkenal, kalau saya sebutkan Ibu Bapak tahu namanya. Beliau mengatakan bahwa kurikulum pendidikan yang diterapkan sekarang ini ibu-ibu itu adalah kurikulum yang disusun sejak abad 19. Abad 19. Gurunya, pengajarnya itu dicetak di abad 20. Sedangkan anak-anak yang didik hari ini itu adalah anak-anak abad 21. Anaknya abad 21, gurunya hasil dari abad 20, kurikulumnya abad 19. Jadi jauh sekali Bu, jauh sekali, sehingga banyak sekali sebenarnya sistem pendidikan yang sekarang berlaku itu ketinggalan zaman. Karena pada faktanya di Indonesia itu ada ribuan pesantren. Tapi kenapa ya Indonesia itu begini-begini saja umat Islamnya? Kok rasa-rasanya umat Islam yang taat kepada Islam semakin kesini, kok rasanya semakin sedikit? Padahal pesantren di Indonesia sangat banyak sekali. Ekonomi apakah kita yang menguasai hari ini? Tidak. Dunia pendidikan apakah kita melakukan pembaharuan? Tidak. Dunia teknologi apakah kita yang menguasai? Tidak. Dunia perpolitikan apakah kita yang menguasai umat Islam? Tidak. Jadi ini autokritik buat kita. Pesantren sedemikian banyaknya, tetapi kok rasa-rasanya umat Islam semakin kesini semakin seperti buih di atas air bah. Oleh karena itu perlu introspeksi kita, karena kita bergerak di pendidikan, maka kita perlu introspeksi apakah sistem pendidikan pesantren di kita ini sudah sesuai dengan zamannya, atau kita ke belakang banget gitu. Atau metode pendidikannya yang belum pas, atau apanya yang belum pas nih sistem pendidikan di Indonesia ini, khususnya ya sistem pendidikan dunia tentunya ya, dunia Islamnya. Kok semakin kesini ibu lihat, ibu perhatikan umat Islam di seluruh dunia, negara-negara Islam di seluruh dunia, mana yang tidak terzalimi? Ya, hanya tertentu saja. Banyak negeri Syam, negara-negara di negeri Syam itu sekarang juga tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ini mah introspeksi aja kita sebagai umat Islam ya Bu ya. Ini introspeksi saja, autokritik kan boleh ya Bu ya. Gitu. Nah, kemudian ada pendapat dari Syekh Ahmad Yasin bahwa durasinya, circle-nya Yahudi itu 40 tahunan. Dan di tahun 2027 itu adalah circle 40 tahunan kedua. Jadi negara Israel itu berdiri 70
berapa? Berarti 77 tahun yang lalu. Sehingga di tahun 2027 itu genap 80 tahunnya Israel berdiri. Nah, Israel itu terdiri dari bangsa Yahudi. Tidak semua Yahudi itu Israel, tapi Israel itu Yahudi, kurang lebih seperti itu. Itu kata Syekh Ahmad Yasin, di tahun 2027 Israel akan ambruk, akan jatuh, dan Al-Aqsa, insya Allah semoga ini terjadi, Al-Aqsa akan kembali ke tangan umat Islam. Menurut Syekh Ahmad Yasin adalah di tahun 2027. Berarti perang yang sekarang ini berkecamuk di Palestina itu bisa jadi awal kejatuhan Israel dan awal kemenangan umat Islam di Palestina, sehingga Al-Aqsa kembali ke tangan umat Islam. Kemudian saya menyitir sedikit dalam sebuah ceramahnya Ustadz Adi Hidayat bahwa bisa jadi umat Islam itu akan kembali berjaya, digenapkan dari tahun 2027 digenapkan menjadi 100 tahun, yaitu di tahun 2047. Makanya saya bertanyakan tadi di sebelum slide ini, kira-kira anak kita usia berapa ya di tahun 2047. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menghitung sendiri, apakah kalau sekarang 14 tahun berapa usia anaknya. Jadi anak-anak kita masih muda di usia di tahun 2047. Nah, kalau benar pendapat Ustadz Adi Hidayat benar, prediksinya benar bahwa umat Islam akan bangkit itu di tahun 2047, bangkit dalam pengertian menang, Bu ya, menguasai dunia di tahun 2047, berarti anak-anak kita masih muda. Bisa jadi anak-anak kita ikut berkiprah di situ. Anggaplah tahun 2047 ini adalah kebangkitan Islam seluruh dunia. Nah, kira-kira anak kita sedang ngapain di usianya itu? Masih muda. Apakah akan turut memenangkan Islam, menjayakan Islam, atau menjadi bagian yang tidak turut? Kita tahu Bapak Ibu di Eropa, termasuk di Amerika, termasuk di Jepang, termasuk di Filipina, orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Ya Bu ya. Sehingga kalau melihat mereka itu teringat satu surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan mereka di Eropa itu berbondong-bondong orang itu masuk Islam. Terutama ketika Palestina digempur dibom sedemikian rupa. Mereka tuh takjub, kenapa orang-orang Palestina itu sedemikian kuat menghadapi penzoliman yang sedemikian rumah dihancur dan sebagainya, rumah dihancurkan, dibom, makanan tidak ada, tapi mereka tegar. Itu yang membuat orang-orang kafir masuk Islam. Nah, ketika di belahan dunia sana terjadi seperti itu, kira-kira anak kita lagi ngapain di Indonesia ini? Lagi menimba ilmu untuk menyiapkan diri di tahun 2047, atau lagi asik main game online di handphone, atau asik dengan dunia sosialnya yang nggak jelas? Kalau hari ini anak-anak kita tersibukkan dengan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu, kira-kira di tahun 2047 menjadi bagian dari perjuangan Islam atau menjadi bagian yang justru melawan Islam? Nah, ini yang harus kita renungi Bapak Ibu, dan ini serius. Ini serius. Anak kita berapa? Misalnya 2, 3 anak dititipkan Allah kepada ibu dan bapak. Kira-kira amanah itu terjalankan dengan baik atau tidak, Bapak Ibu? Saya punya anak 1, saya jaga banget Ibu Bapak. Saya pesantrenkan, walaupun cuma 1, saya pesantrenkan jauh di Tasik begitu ya. Saya ingin dia menjadi bagian, tetap menjadi bagian dari umat Islam. Karena di zaman sekarang itu kan kita berteguh kukuh dengan Islam seperti memegang bara api ya Bapak Ibu ya. Ya.
Sistem keuangan kita itu sistem keuangan riba. Hari ini kita tidak bisa melepaskan diri dari riba. Kita membeli barang lewat marketplace, itu pasti bersinggungan dengan bank. Kita menyimpan uang di rumah susah, akhirnya kita menyimpan uang di bank. Bank syariah pun konon katanya belum 100% syariah, karena masih belibet juga dengan bank yang konvensional. Jadi hampir-hampir dalam sistem keuangan pun kita tidak bisa melepaskan diri dari riba. Makanan yang kita makan, apakah ibu yakin makanan yang kita makan itu halal semuanya? Ketika ibu bapak makan misalnya ayam bakar, yakin ibu makan ayam bakar yang halal. Ayamnya mungkin disembelih dengan bismillah, kecapnya halal. Tapi yakin nggak kuas yang dipakai itu halal? Karena banyak kuas yang dibikin dari bulu babi. Nah kalau di kuasnya nggak halal, makanan kita halal jadi tidak halal, begitu ya. Nah ini menjadi otokritik buat kita. Kenapa di IB Indonesia Berkah itu juga diajarkan anak-anak matematika, ya, IPA kita ajarkan, IPS kita ajarkan, bahasa Inggris kita ajarkan. Kalau pesantren, teman saya bikin pesantren, tidak mau dia mengajarkan IPA. Tidak mau dia mengajarkan IPS. Kenapa? Dia bilang, kalau ingin disebut pesantren, ya nggak boleh ngajarin matematika dan IPA. Saya heran begitu. Betapa banyak ayat-ayat IPA di Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat matematika di Quran. Ya itu otokritiknya ini. Oleh karena itu di Indonesia Berkah itu, pesantren Indonesia Berkah itu diholistikan, disatukan semuanya. Ya, jadi pendidikan yang menyeluruh gitu Bu. Semua ilmu pada dasarnya baik gitu ya. Kalau dipakai untuk kebaikan, dan semua ilmu dari Allah gitu ya. Baik. Dan di pertanyaan berikutnya, tahun 2064 apa yang terjadi? Di tahun 2064 ini ya, anak-anak mungkin usianya kepala 5 ya, kalau sekarang sekitar 14-an tahun, berarti di tahun 2064 ini mereka usianya kepala 4. Kalau kepala 4 kira-kira masih hidup nggak Bu, Pak? Kepala 5. Kalau kepala 5 masih hidup nggak kira-kira? Usia harapan hidup kita tuh berapa sih? Ya kalau kita mengikuti Nabi ya, Nabi kan meninggal wafat di usia 63. Nah kalau anak kita usianya 50-an, kira-kira masih hidup nggak sih Bu? Ya kayaknya masih lah ya. Masih ada harapan hidup begitu Bu ya. Nah di tahun 2064 ini anak-anak kita usianya sekitar 50-an. Itu adalah batas akhir Ibu Bapak usia umat Islam. Usia umat Islam, umat Nabi Muhammad. Kalau benar usia umat Islam tidak lebih dari 1500 tahun. Disclaimernya itu. Kalau benar pendapat ulama yang mengatakan bahwa usia umat Islam tidak lebih dari 1500 tahun, maka 1500 tahun itu berakhir di tahun 2064 ya, atau 1487 Hijriah. 1 Muharram 1487 Hijriah itu bertepatan dengan bulan April 2064 Masehi. Ini prediksi Bu ya, jangan dianggap benar ya, semoga nggak benar ya Bu ya. Tapi benar atau tidak, mendingan kita menyiapkan anak kita untuk hidup di zaman-zaman seperti itu. Artinya kalau Bapak Ibu, kalau benar nih umat Islam akan menguasai dunia ya, keharifan Islam menguasai dunia di tahun 2047, maka banyak kejadian di antara ini Bu, di antara tahun ini akan banyak kejadian. Mungkin anak kita akan ketemu dengan Dajjal. Mungkin anak kita akan ketemu dengan Imam Mahdi.
Mungkin anak kita akan ketemu dengan Isa Al-Masih. Mungkin anak kita ketemu dengan Yajus dan Majus. Ya, jangan terlalu jauh lah Yajus dan Majus ya Bu ya. Sampai kemudian diwafatkan ketika menghirup udara yang mengalir dari Yaman. Misalnya begitu. Sudah kita bayangkan saja misalnya anak kita ketemu dengan Dajjal. Benar-benar benar begitu. Ya. Nggak apa-apa lah sekali sebulan ditakut-takuti ya Ustadz Willy ya. Biar makin semangat lagi ya. Biar Ustadz Willy dan kawan-kawan lebih serius dalam membangun sistem pendidikan pesantrennya. Ibu bapak juga lebih serius mendukung pesantren Indonesia Berkah. Kita lanjut deh. Kita lanjut. Ini. Nah, parenting generasi 5.0 itu apa sih maksudnya? Bapak Ibu, ini pengetahuan saja ya, pengetahuan sekilas saja. Nah, kenapa sih ada istilah era revolusi industri 4.0? Nah, ini kurang lebih sejarahnya Bu ya. Jadi ketika mesin uap ditemukan di tahun 1776 itu disebut era industri 1.0 Ibu. Dengan ditemukannya mesin uap. Jadi peralatan kerja itu tidak lagi manual karena sudah ada mesin uap ya. Kemudian ketika ditemukan listrik di tahun 1850 itu disebut era industri 2.0. Jadi industri-industri sudah menggunakan listrik, bukan lagi mesin uap, ya, bukan lagi dengan mesin diesel, tapi sudah menggunakan listrik. Kemudian ketika ditemukan komputer, kurang lebih di tahun 1971, sebenarnya prosesnya panjang ditemukannya komputer, tapi biar singkat saja, di tahun 1971 itu ditemukan komputer, itu disebut era revolusi industri 3.0. Nah, ketika ditemukan internet ya di tahun 1993, itulah yang kemudian disebut era revolusi industri 4.0 ya. Kemudian sekarang itu kita masuk ke fase era society 5.0. Jadi ketika ditemukan komputer, ibu-ibu ya, mungkin yang usianya sekarang 50-an tahun, ketika kuliah, ada sebagian yang bikin skripsinya pakai mesin tik, ya mesin tik yang sekarang kita nggak menemukan lagi kecuali di kelurahan ya, yang kalau salah berarti bret, satu halaman kita buang gitu, ke ditip X juga udah ditip X lagi udah cetok-cetok udah makin bolong gitu kertasnya, akhirnya satu halaman dibuang. Kemudian sebagian angkatan kalau kuliah itu angkatan 87, saya 87, itu ada sebagian teman saya yang bikin skripsinya pakai mesin tik karena dia duluan skripsinya. Kemudian yang angkatan 87 yang skripsinya belakangan, lulusnya belakangan, kayak saya Mapalabu, mahasiswa paling lama gitu ya, itu sudah pakai komputer. Tapi pakai PC, pakai sistem DOS gitu ya. Itu awal-awal kemudian kehidupan juga kemudian sudah mulai pakai komputer ya Bu ya. Tapi belum pakai Android ya. Jadi waktu itu warnet ya Bu ya. Jadi kita ngerjain skripsi di warnet. Jadi warnet itu isinya mahasiswa yang mengerjakan tugas, mengerjakan skripsi dan lain-lainnya. Musuhnya adalah virus. Kalau sudah bikin skripsi kena virus, hilang semua, nangislah gitu ya. Nah, kemudian di tahun berikutnya itu ditemukan internet. Ketika ditemukan internet itu sudah ada PC waktu itu, sudah ada PC, ya, sudah ada laptop ya Bu ya. PC ada, PC-nya udah nggak gede-gede amat, kemudian ditemukan laptop. Ketika ditemukan laptop, kemudian handphone itu masih handphone aja, belum handphone Android. Nah, itu generasi milenial. Generasi milenial itu sudah lahir sudah ada internet. Ya, kalau generasi X itu internetnya adalah Indomie telur kornet
gitu ya, mahasiswa biasanya kalau akhir bulan ya udah ke warung itu ya. Nah, generasi milenial lahir itu sudah ada internet. Generasi Z ibu-ibu lahir sudah ada Android. Nah, generasi Alpha lahir sudah ada Android yang mereka ketika usia 5 tahun, 2 tahun itu udah pegang Android, sedang lihat YouTube. Ya. Sehingga anak-anak generasi Alpha itu jauh lebih cerdas. Kenapa jauh lebih cerdas? Karena pegangan mereka Android. Di Android mereka melihat YouTube. Di YouTube itu otaknya dirangsang, visualnya dirangsang, auditorinya dirangsang, kemudian gambarnya ada gimmick-gimmick tertentu sehingga emosinya juga dirangsang. Oleh karena itu, anak-anak generasi Alpha selain gizinya lebih bagus, juga otaknya lebih awal dirangsang, distimulus ibu-ibu. Jadi bagaimana cara menghidupkan otak? Ya distimulus. Kalau otak tidak distimulus, dia tidak kemudian berkembang sel otaknya. Nah, anak-anak generasi Alpha ini lebih awal dan lebih masif menghidupkan sel-sel otaknya, sehingga anak-anak sekarang generasi Alpha itu dia jauh lebih cerdas ketimbang kakeknya atau timbang bapaknya. Biasanya generasi Z ini biasanya ayahnya atau bundanya adalah generasi milenial, gitu ya. Nah, di era society 5.0 ini, era sosial 5.0 ini, ibu bapak, nanti semua anak, semua orang akan hidup dan tidak bisa lepas dari gadget. Karena di era sosial 5.0 ini, KTP kita ada di sini, ATM kita ada di sini, bank kita ada di sini. Tinggal nunggu waktu saja. Kalau Bapak Ibu pergi ke hotel, mungkin sebagian hotel juga sudah, untuk membuka pintu hotel tinggal di scan saja, pintu kebuka. Kesehatan kita dengan adanya COVID pelan-pelan akan terekam di Android kita, dan gaji kita juga sudah ada di sini. Sehingga di era sosial data menjadi penting, dan anak-anak harus ketika kita hidup, tidak cuma anak-anak ya, ketika kita hidup di era sosial 5.0 ini, semuanya harus punya gadget, gampangnya punya handphone. Kemarin ada kakek-kakek usianya nggak jauh sebenarnya 60-an, mau naik kereta nggak jadi, pulang lagi. Kenapa Pak nggak jadi naik kereta? Iya, naik keretanya tiketnya harus pakai handphone. Ya Pak kan tinggal di ini aja, beli tiketnya pakai handphone, kemudian nanti sampai di stasiun Bapak tinggal masukin nomor register, keluar deh tiketnya. Iya saya nggak bisa mainin handphonenya. Akhirnya Pak nggak jadi bu Pak naik kereta. Kenapa? Karena nggak ngerti. Jadi di era sosial 5.0 ini semua, mau anak-anak sampai kakek-kakeknya, ya itu harus punya gadget dan harus bisa menggunakannya. Kalau nggak bisa menggunakannya ya tadi naik kereta aja susah kan, gitu. Jadi semuanya data ada di ini. Dan nanti ketika kita hidup berbasis pada Android, ibu-ibu, kita akan nge-link ke seluruh dunia. Data kita bisa diakses oleh orang lain. Kita juga bisa mengakses data orang lain. Ke bank ada di sini, jadi semuanya tersambungkan. Itu era sosial 5.0. Yang menjadi bingung adalah dunia pendidikan, ibu-ibu. Yang menjadi bingung adalah dunia pendidikan, khususnya sekolah-sekolah Islam. Kalau kita melarang anak-anak untuk menggunakan handphone, berarti kita sedang mengambil ikan dari airnya. Karena dunia mereka adalah dunia gadget. Tapi kalau kita kasih gadget kepada anak-anak, di sini ada surga dan ada neraka. Kita buka email, ibu-ibu kadang keluar iklan yang tidak sepatutnya. Kita buka Shopee misalnya,
kita buka ya marketplace itu banyak Bu ya. Ketika kita misalnya mau beli apa, suka keluar iklan yang juga tidak sesuai. Yang jadi soal, kalau kita sudah dewasa, bisa menentukan mana yang penting dibuka, mana yang tidak. Kalau anak-anak ibu-ibu, kalau anak-anak misalnya anak remaja, anak yang balik, yang masa-masa balik, membuka hal-hal yang seperti itu, mungkin bukan langsung ditutup, justru dibuka, dan semakin dibuka semakin datang. Ya, karena sistemnya begitu kita buka ini misalnya ibu ya nyari sepatu, klik sepatu, nanti iklan sepatu datang dengan sendirinya. Ya begitu ya Bu ya. Memang logaritmanya seperti itu. Jadi kalau anak kita buka hal yang tidak senonoh datang semua. Kalau misalnya buka ke YouTube Adi Hidayat, nanti keluar tuh Adi Hidayat semuanya. Itu seperti itu sistem kerjanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita ini akan hidup di era seperti itu. Dan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, apa yang harus kuat Bapak Ibu? Yang harus kuat adalah akidahnya. Ya Bu ya? Betul nggak? Yang harus kuat adalah akidahnya, mentalnya, mindsetnya harus benar, cara berpikirnya harus benar, harus kuat, konsep dirinya harus dibangun, I am Muslimnya harus dibangun, saya Muslim itu harus dibangun. Di era seperti ini, di era bebas, semuanya terbuka. Nah yang jadi trouble itu nanti adalah sistem pendidikan, ngajarin tidak? Otokritik lagi Bapak Ibu sering ikut taklim ya di masjid-masjid. Seringnya materi taklim itu fikih atau akidah Bu. Fikih itu SOP, standar operating prosedur. Cara sholat itu SOP-nya gimana? Haji SOP-nya bagaimana? Saum SOP-nya gimana? Itu berbicara SOP. Tapi jarang sekali berbicara tentang akidah yang membuat kita teguh dalam keislaman. Yes, I am Muslim. Ya, itu akidah. Tapi justru akidah yang jarang dipakai. Justru akidah yang jarang diajarkan. Kebanyakan di masjid-masjid mengajarkan fikih aja, fikih ibadah. Kalau akidahnya tidak kuat, ya repot. Banyak orang sholat tapi korupsi, begitu kan nyindirnya kepada kita. Iya, karena akidahnya nggak kuat. Kalau akidahnya kuat Bapak Ibu, enggak, kita akan tetap dalam keislaman kita. Ini kalau di training lebih kecil, saya sering mempraktekkan ini ya. Jadi yang dibangun adalah konsep diri. Siapa Anda? Kalau kita sudah yakin, iya, saya Muslim. Ya. Kalau kita yakin, kalau anak-anak kita ditanamkan dalam dirinya, kamu Muslim loh. Ibu kenapa pakai kerudung? Karena ibu Muslim. Kenapa Bapak Ibu sholat? Karena Bapak Ibu sholat karena Islam. Ya. Kita sholat bukan karena kita tahu tata cara sholat saja. Kita sholat karena kita yakin, kita mengakui bahwa kita Muslim. Itu akidahnya di situ. Jadi sistem pendidikan yang ada, Ibu ya, harus dikuatkan di situ. Makanya parenting ini ada untuk menyamakan frekuensi tadi Bu. Ya, di Indonesia Berkah akidahnya kita tanamkan. Bapak Ibu di rumah juga akidahnya anak-anak ditanamkan. Cuman ya kadang-kadang di Indonesia Islam itu diajarkan dimulai dari fikih, bukan dari akidah. Padahal akidah itu dasarnya. Itu kurang lebih Bu ya, autokritik lagi, nggak apa-apa Bu ya. Nah, era sekarang Bapak Ibu adalah era VUCA ya. VUCA itu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Gampangnya, simpelnya, era VUCA ini adalah era atau zaman di mana zaman sekarang itu perubahan sangat cepat sekali terjadi. Ya. Kemudian perubahannya itu tidak terduga, tidak bisa diduga-duga. Ya. Kemudian perubahannya itu menyeluruh dan perubahannya itu membingungkan. Ketika ada COVID contohnya,
ketika ada COVID tiba-tiba tatanan masyarakat berubah. Orang di era COVID, orang yang jual martabak ya, di era COVID itu ada dua jenis, yang kemudian mati, suri, dan yang tetap berjaya. Siapa penjual martabak yang berjaya? Penjual martabak berjaya adalah penjual martabak yang kemudian mengupgrade diri, mengetahui dia jualannya tidak lagi sekedar offline, tapi dia juga jualan secara online. Di dekat rumah saya itu ada penjual martabak dua, Bapak Ibu. Yang satunya udah sepuh, yang satunya agak nggak sepuh, udah separuh baya, tapi tidak tua-tua amat. Yang satunya udah kakek nenek, yang satunya ya usia 50-an. Yang kakek nenek ini, Bapak Ibu, dia menjual secara offline. Akhirnya apa? Akhirnya lama-lama dia tutup. Sedangkan yang survive, siapa yang survive adalah yang tadi yang sudah paruh baya, kemudian dia jualan pakai GoFood. Saya tanya, kok Bapak bisa sih kepikiran jual martabaknya pakai GoFood? Ya, kan anak saya kuliah, anak saya ngajarin. Kalau enggak, kayak martabak sebelah mati gitu. Ya, dia bisa survive karena kemudian dia cepat mengantisipasi perubahan dengan cepat. Kalau tidak, ya sudah. Mall Matahari padam ya Bu ya di Bandung. Giant tumbang. Ya, yang masih berjaya ya itu aja gitu ya. Kenapa? Karena orang sudah membeli pakaian nggak perlu datang ke mall lagi, ngapain? Macet, ya, harus pergi, harus bayar bensin, harus bayar parkir gitu ya. Sudahlah, banyak juga yang gratis ongkos kirimnya, gitu. Pilihannya banyak. Nah itu. Jadi pedagang kecil kalau tidak mengantisipasi perubahan dengan cepat dia mati, perusahaan besar pun bisa mati ya. Matahari padam, giant kan raksasa ya, tumbang juga ketika tidak bisa mengantisipasi perubahan yang ada. Jadi memang sekarang zamannya sudah berubah Bapak Ibu. Dan anak kita hidup di zaman itu Bapak Ibu. Ya, zaman seperti ini anak-anak kita hidup. Jadi anak kita itu berarti harus mengambil keputusan dengan cepat, dia harus kreatif, dia harus tahan banting, dia harus berani mengambil risiko, dia harus struggle dan seterusnya. Ya, dia harus mandiri anak-anak kita ini. Ini 7 unsur budaya yang sudah berubah. Ini kita lewat saja ya Bapak Ibu. Jadi memang zaman sudah berubah. Nah, ini generasi. Apa yang disebut generasi? Generasi adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi, dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama, yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Jadi ada istilah generasi X, generasi Y atau milenial, generasi Z, generasi Alpha. Dikelompok-kelompokkan itu berdasarkan tahun kelahiran karena mereka hidup di kondisi kehidupan yang berbeda, ya, berbeda-beda ya. Kalau saya dididik oleh generasi X. Generasi X itu dididik oleh generasi yang lahir setelah perang. Nah, generasi yang lahir setelah perang dididik oleh generasi yang ikut perang. Kan pasti karakternya beda Bu ya. Orang ikut perang itu karakternya keras. Nah, anak orang yang ikut perang yang karakternya keras, hidup mati, mendidik anaknya, anak pasca perang. Jadi anak pasca perang ya begitu. Nah, generasi milenial itu adalah generasi yang hidupnya lebih mulai nyaman karena generasi X itu, kalau generasi baby boom kerja, pokoknya harus kerja, Ibu ya. Kalau slogan generasi baby boom kerja. Kalau nggak kerja ya harus kerja gitu. Kalau nggak kerja kalah gitu. Nah, generasi X itu generasi yang sudah mulai menyeimbangkan antara kerja dengan menikmati hasil kerja.
Generasi milenial atau generasi Y itu generasi yang sudah mulai kerja secara efektif, kerja cerdas. Ya, kalau generasi X itu kerja keras, generasi milenial itu mulai kerja cerdas. Nah, kalau generasi Z itu kerja merdeka, gitu ya. Nah, menyingkat waktu, Bapak Ibu, kita masuk. Coba kita kenali ya generasi Bapak Ibu yang sekarang usianya kelas 7 tahun ini, itu adalah generasi Z akhir, Ibu-ibu. Berarti yang kelas 6 sekarang itu adalah generasi Alpha. Generasi Z akhir dengan generasi Alpha awal itu karakternya mirip-mirip. Nah, kemudian di Indonesia Berkah kita akan menerapkan ya, mengimplementasikan sistem pendidikan yang holistik, dan kita juga akan menerapkan kurikulum kepemimpinan holistik dan kepemimpinan. Ini inovasi, ini perubahan yang akan kita lakukan di Indonesia Berkah. Ya, kenapa harus begitu? Karena yang kita didik adalah generasi Z dan generasi Alpha ke depannya. Gambarannya singkat waktu, ini generasi Z, Bu ya, generasi Z akhir, dan generasi Alpha itu saya suka nyebutnya ke mereka itu generasi kambing. Ya, generasi kambing. Kenapa disebut generasi kambing? Ya, kalau Idul Adha Bapak Ibu nyembelih kambing gitu ya, atau domba, Ibu ya. Kalau domba atau kambing, Bu ya, diikat lehernya, kemudian talinya atau tambangnya kita tarik ke depan. Kambingnya kemana, Bu? Kambingnya kemana? Ketika kambing diikat talinya ditarik ke depan, kalau digambar ke arah A, kira-kira kambingnya ke arah mana? Ke arah B. Kalau misalnya kambing didorong nih dari belakang ke depan, dia akan kemana? Didorong ke arah A, dia akan kemana? Oh, ibu-ibu mah jarang ngurus kambing ya, masak kambing ya. Bapak-bapak, kemana nih kambingnya? Kalau dari didorong nih ke depan, kambingnya kemana? Dia ke belakang, Bu. Dia ke belakang. Saya pengalaman ngurus kambing karena 9 tahun jadi markot masjid di Al-Manar Jalan Puter. Kalau kambing ini Bapak Ibu ya, didorong kepalanya ke belakang, dia kemana? Dia ke depan, Bu. Ya. Jadi kambing ini kebalikan, Bu, kebalikan dari apa yang diperintahkan. Nah, saya lama berpikir, kenapa ya para nabi rata-rata ketika kecil, ketika muda, itu dia mengembala kambing, mengembala hewan ternak. Kenapa ya? Ya, saya tahunya kalau kambing itu gitu, tarik ke depan dia mundur ke belakang, didorong dari belakang ke depan, dia mundur ke belakang juga. Tapi kalau kepalanya didorong ke belakang, baru dia maju, jeruduk kepada kita. Nah, itulah generasi Z dan generasi Alpha. Kenapa mereka begitu? Karena mereka adalah generasi mandiri. Mereka nggak mau diatur-atur sama kita, Ibu Bapak. Mereka itu nggak mau diatur. Kunci katanya itu. Mereka itu maunya mandiri. Mereka itu maunya melakukan apapun atas kemauan mereka. Mereka nggak mau diatur-atur. Kenapa? Karena memang mereka mungkin ya oleh Allah disiapkan menjadi generasi mandiri. Generasi mandiri itu generasi apa? Generasi leader. Mereka itu adalah generasi leader. Kenapa ya mereka harus mandiri? Lihat Ibu penjelasan saya sebelumnya. Mereka akan menghadapi zaman yang bisa jadi mereka akan menghadapi peperangan lawan Dajjal. Kalau perang Ibu tidak mandiri, bisa nggak survive? Nggak bisa. Ketika zamannya seperti sekarang aja, Bu, kalau kita tidak mandiri, kita nggak bisa survive, Bu. Ketika ekonominya ambruk, kita ini kadang-kadang egois juga.
kembali ke basic fitrah manusia, egois. Setiap manusia itu pada dasarnya egois. Ketika misalnya mereka harus menghadapi zaman ya perang gitu. Kalau sekarang kan belum perang fisik Bu, tapi udah perang akidah sebenarnya. Maka mereka harus mandiri. Oleh karena itu mereka harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang holistik. Karena zaman itu berubahnya tidak bisa diduga. Oleh karena itu mereka harus dibekali ilmu secara holistik, menyeluruh. Tidak bisa ilmu ini saja, menyeluruh. Terutama ilmu-ilmu yang berhubungan dengan basic life skill, keterampilan dasar untuk hidup itu harus diberikan. Memasak, menanam pohon. Kalau perang apa yang menjadi susah? Makan kan. Kalau misalnya masyarakat Indonesia tidak bisa bercocok tanam, ibu-ibu, terus masyarakat Indonesia mau makan apa? Jadi di pesantren sudah seharusnya diajarin untuk bagaimana bercocok tanam, terutama makanan-makanan pokok. Makan pokok kita apa? Padi. Berarti santri harus diajarkan bagaimana bercocok tanam, sehingga ketika nanti kondisi dunia chaos, anak-anak kita bisa survive karena bisa menanam sendiri. Kan sekarang model sekarang menanam pohon bisa, dalam pot juga bisa, di air juga bisa. Nah, jadi basic life skill itu harus diajarkan. Basic life skill itu nanti ada kurikulumnya Bu, insya Allah di Indonesia Berkah itu ada kurikulumnya. Dan kita metode pengajarannya berbeda dengan yang lainnya. Metode yang diajarkan di Indonesia Berkah itu sesuai dengan cara kerja otak atau cara kerja pikiran dalam metode pengajarannya. Sehingga bahasa Inggris 2 bulan, udah cukup lah. Bahasa Arab 3 bulan, sudah cukup lah. Nanti kitab kuning, baca kitab kuning, kurang lebih 6 bulan, udah cukup lah. Nggak usah 12 tahun, ngapain? Buang-buang waktu. Karena zaman sekarang tuh harus cepat. Harus cepat. Kalau nggak cepat ketinggalan. Karena perubahannya cepat. Kalau kita lambat, kita ketinggalan. Ya Bu ya. Jadi generasi anak-anak kita ini adalah generasi yang mandiri. Kalau mereka punya potensi untuk mandiri tapi dididik untuk tidak mandiri, maka potensi itu hilang. Karena mereka generasi mandiri, maka harus dididik untuk bisa mandiri. Karena mereka generasi pemimpin, maka harus dididik dengan bagaimana caranya mereka menjadi pemimpin, bukan menjadi follower. Kurikulum abad 19 itu menciptakan karyawan-karyawan, bukan leader-leader. Kurikulum yang ada itu menciptakan kuli-kuli, bukan leader. Sehingga Bapak Ibu bisa dicek, lowongan kerja terbanyak adalah untuk karyawan. Kalau Ibu Bapak ingin cari kerja, cari lowongan kerja yang merekrut manajer ke atas Bu. Itu lebih mudah masuknya. Saya buka lowongan untuk sekretaris, yang dibutuhkan 1, yang datang berapa? 100 Bu. Suatu saat saya di sebuah lembaga mencari tenaga untuk manajer. 3 bulan belum ada yang ngelamar Bu. Karena nggak ada yang berani jadi manajer. Kalau jadi kuli, nah mereka berani. Kenapa? Karena sistem pendidikannya mengarah ke situ. Kita rubah, boleh dong kita umat Islam bikin sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan Islam. Kan kurikulum merdeka, boleh dong kita bikin. Ya, kita bikin nanti leader-leader. Jadi karena kita nyiapkan anak-anak kita lah untuk bisa menjadi bagian dari pasukan Al-Mahdi nanti. Kan Al-Mahdi akan menjadi khalifah fil ard. Nah, ini karakter-karakternya Ibu Bapak, biar ada sesi tanya jawab. Ini Ibu Bapak bisa baca ya di googling saja karakter generasi Z itu seperti apa. Singkat saja bahwa generasi Z, generasi Alpha, include di dalamnya adalah generasi leader. Mereka tuh memiliki ambisi besar untuk sukses. Ya, ini modal. Mereka tuh punya ambisi besar untuk sukses. Kemudian yang kedua, mereka itu berperilaku instan karena memang era mereka, ya, mereka era instan.
mau makan tidak perlu masak dulu, tidak perlu beli bahan-bahan dulu, kemudian dimasak dan seterusnya. Kalau mereka mau makan, tinggal pesan di online saja, makanan datang gitu ya. Mau baju, nggak usah beli bahan dulu, ke tukang jahit, dijahitin kelamaan. Mereka tinggal milih saja model apa. Kemudian mereka cinta kebebasan. Mereka cinta kebebasan, oleh karena itu nanti bab ini kalau ada waktu kita khususkan membahas tentang ini Bu ya. Ini sebenarnya materi untuk para pendidik ya. Kemudian mereka itu percaya diri. Mereka cinta kebebasan, mereka berperilaku instan, mereka itu percaya diri. Ini yang membuat perilaku mereka oleh orang tuanya dianggap tidak sopan. Jadi sebenarnya bukan mereka tidak sopan, tapi mereka itu memang memiliki perilaku yang percaya diri. Ya. Karena percaya diri, jadi kadang-kadang langsung saja action gitu ya. Kalau generasi sebelumnya kan kadang-kadang malu-malu gitu ya. Jadi akhirnya mencoba untuk berperilaku sopan santun. Kemudian menyukai hal detail, ingin diakui, dan mereka adalah generasi digital dan teknologi informasi yang kadang-kadang kita kalah di situ. Nah, untuk menghadapi generasi leader, generasi mandiri, itu apa yang harus dilakukan? Ibu, Bapak, ini dua hal yang harus kita kuasai untuk bisa menjadi parent buat generasi mandiri, generasi Z dan generasi Alpha. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan coaching. Keterampilan kedua adalah keterampilan storytelling. Anak zaman sekarang, satu, mereka tidak ingin disuruh-suruh. Oleh karena itu, mereka tidak ingin diatur-atur. Ya, anak generasi sekarang itu nggak mau diatur-atur. Dengan ciri khas, satu, mereka tidak mau disuruh-suruh. Tidak mau. Ya. Yang kedua, mereka tidak mau dinasehati. Ya. Ibu pernah nyuruh anak kemudian anak melawan? Sering ya. Sering ibu menasehati anak dan anak jadi ngambek. Sering ya. Karena mereka tidak mau disuruh, Bu. Dan mereka tidak mau dinasehati. Beda dengan kita. Kalau kita dulu senang banget dinasehati. Kalau lama gak dinasehati, kenapa ya gak dinasehati? Masih sayang enggak ya? Kita ini senang disuruh-suruh, kalau nggak disuruh merasa tidak diakui. Kok nggak disuruh-suruh, yang itu disuruh-suruh, kenapa saya nggak disuruh? Kita merasa nggak nyaman, karena kita merasa tidak terakui, karena tidak disuruh-suruh. Justru anak-anak sekarang tidak suka disuruh. Yang kedua, tidak suka dinasehati. Nah, bagaimana caranya? Kan kita orang tua, makanya nggak boleh nyuruh. Nah, caranya dengan coaching. Coaching itu adalah coaching itu dalam Islam itu sebenarnya tidak asing ya, cuman coaching itu pakai bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih pasnya adalah tarbiyah. Orangnya namanya murabbi. Ya. Nah, coaching orangnya namanya coach. Kata kerjanya namanya coaching. Orang yang di coaching namanya coachee. Jadi coach, coaching dan coachee. Kalau di Islam ada yang membimbing namanya murabbi. Kata kerjanya apa? Tarbiyah, gitu ya. Saya nggak ahli dalam bahasa Arab. Kemudian orang yang ditarbiyah namanya apa? Ya, yang orang yang ditarbiyah lah gitu ya. Nah, kalau dalam Islam mungkin kata padanan dari coaching adalah tarbiyah, membimbing, membina, membimbing. Nah, coaching itu adalah kita membimbing anak. Untuk apa? Untuk anak memahami apa sebenarnya masalah dia. Yang kedua, kita membimbing anak agar anak kira-kira tahu alternatif dari penyelesaian masalah yang dihadapi. Yang ketiga, kita memastikan anak melakukan proses sehingga apa yang menjadi tujuan dia itu tercapai.
Oleh karena itu tujuan coaching itu kurang lebih setidak-tidaknya tujuan coaching itu ada 3. Satu, kita membantu anak, ya. Satu, kita membantu anak agar anak itu menemukan sendiri apa masalah dia. Bukan kita nyuruh dia, kamu begini, kamu begitu, bukan. Tapi kita bimbing dia untuk dia berpikir, sebenarnya masalah dia tuh apa sih? Sebenarnya masalah dia tuh apa sih? Karena setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Sehingga setiap orang punya problemnya masing-masing, termasuk anak kita. Anak kita itu berbeda jalan hidupnya dengan kita. Ada irisannya, iya, karena dia anak kita. Tapi dia punya jalan hidupnya masing-masing. Bahkan hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Ketika kita anak-anak berbeda dengan ketika anak kita masih anak-anak. Anak-anak kita berbeda dengan ketika kita masih anak-anak. Gitu. Jadi masalahnya itu sih berbeda. Nah, problemnya anak yang balik itu apa? Problemnya anak yang balik secara umum adalah mereka sudah balik secara biologis, tapi belum balik secara psikologis. Haid sudah, tapi perilakunya masih anak-anak. Ya. Mimpi basah sudah, tapi kelakuannya masih belum dewasa. Itu problemnya anak-anak balik. Oleh karena itu kita coaching dia. Jangan, kamu sudah balik, kamu kan sudah haid. Kamu udah haid belum sih? Udah, sholat dong. Gitu misalnya orang tua kan. Itu nyuruh kan berarti. Kamu sudah mimpi belum sih? Udah. Berarti kamu udah balik dong? Sudah. Kenapa nggak sholat? Masuk neraka lo. Nakut-nakutin. Anak sekarang nggak suka ditakut-takutin. Nah, dengan coaching nanti kita bantu anak-anak untuk, kamu sudah balik kan ya? Sudah. Kenapa sholatnya masih belum sholat tepat waktu? Apa masalahnya? Kamu tahu nggak sih arti balik? Balik itu, kalau dia belum tahu kita kasih tahu dulu kan Ibu ya. Kamu tahu nggak sih balik? Balik itu artinya yang tadinya belum punya kewajiban menjadi punya kewajiban. Yang tadinya tidak berkewajiban sholat jadi punya kewajiban sholat. Kamu tahu nggak sih apa bedanya orang yang sholat dan orang yang tidak sholat dalam Islam? Kadang-kadang saya malah bertanya, kamu Islam bukan sih? Ayah Islam, bunda Islam, kamu Islam bukan sih? Gitu. Kadang-kadang saya nanya begitu kepada anak. Nyatu Islam atau ayah? Oh Islam. Jadi kalau Islam sudah balik gimana dong? Nyala harus sholat. Nah itu nggak sholat. Itu udah teman-teman nggak sholat. Nah, itu berarti problemnya di situ. Berarti problemnya dia belum bisa menjadikan dirinya sebagai muslim di tengah-tengah temennya yang tidak sholat. Nah berarti problem dia adalah bagaimana dia tetap sholat di tengah teman-temannya yang tidak sholat. Itu yang kita bantu. Gitu. Jadi kita cari tahu problemnya itu apa. Kalau di sekolahan misalnya ada anak yang subuhnya tidak ke masjid. Padahal aturannya adalah subuh harus ke masjid karena di ikhwan. Kita tanya, kamu tadi subuh, ini contoh teknik coaching Bu ya. Ini contoh teknik coaching. Saya kasih satu contoh biar apa bedanya coaching dengan perintah. Apa bedanya coaching dengan perintah? Di sebuah sekolah, ibu-ibu sebut sajalah sekolah Al-Fatih karena dulu saya pernah ngajar di sana. Ada anak yang tidak ke masjid, ketahuan. Saya tanya, kamu tadi sholat subuh nggak sih di masjid? Enggak Pak. Kok nggak sholat di masjid? Aturannya gimana sih? Ya aturannya ke masjid. Nah aku tidak ke masjid. Ya aku tadi terlambatnya bangun. Oh terlambat bangun. Kenapa terlambat bangun? Ya terlambat aja. Jadi kamu nggak ngedengar suara azan? Enggak. Tidak mendengar teman-teman kamu bolak-balik ke kamar mandi? Enggak. Berarti kamu tidurnya pulas banget ya?
Iya, makanya terlambat bangun. Oh, terus kamu tadi tidur di mana? Saya udah cek kamar kamu, kok kamu nggak ada? Ya, aku tidurnya tidak di tempat tidur saya, karena kalau tidur di tempat saya pasti dibangunin. Lah, berarti kamu nggak ingin dibangunin? Enggak. Kenapa? Ya karena aku tidurnya jam 3. Kalau dibangunin subuh kan aku pusing. Oh, jadi kalau kamu tidur jam 3, dibangunin subuh, kamu pusing. Jadi kamu nggak ingin dibangunkan biar nggak pusing. Iya, tapi kan subuh kamu jadi terlambat. Iya, berarti masalahnya di mana nih? Masalahnya di subuh. Subuh dia tidak sholat subuh di masjid itu dampak atau sebab, Bu? Dampak ya. Sebabnya apa? Sebabnya adalah dia bangun terlambat. Dia bangun terlambat sebab atau dampak, Bu? Dampak. Sebabnya apa? Karena tidak dibangunin. Kenapa dia tidak dibangunin? Karena dia tidak tidur di tempat tidurnya. Jadi sebabnya apa? Sebabnya karena dia tidak mau pusing ketika dibangunkan. Nah, tidak mau pusing itu dampak atau sebab? Dampak, karena dia tidurnya jam 3. Oh, jadi kamu tidurnya jam 3. Ini sebab atau dampak tidur jam 3? Bisa jadi dampak, bisa jadi sebab. Saya tanya lagi, kenapa kamu tidur jam 3? Iya, udah kangen sama mama. Oh, mamahnya ini. Oh, kangen sama mamahnya. Berarti sebabnya adalah kangen sama mamahnya sehingga dia tidak bisa tidur. Terus ketika tidak bisa tidur kamu ngapain? Ya aku nangis aja, ada kangen. Oh, ini anak kelas 7 semester pertama. Anak kelas 7 semester pertama. Oh, kamu kangen sama mama, kamu nangis semalaman, jadi tidur jam 3. Iya. Oh, terus kenapa ya kamu kangen sama mama? Ya nggak tahu, udah kangen aja, udah biasanya enggak. Ya udah gini aja. Berarti kemungkinan sebab utamanya adalah kangen dengan mamahnya. Bisa jadi. Ya udah. Jadi kalau kamu kangen sama mamah kamu, lain waktu, biar kalau kangen sama mama tetap tidur jam 10, kira-kira gimana caranya menurut kamu? Coaching tidak boleh ngasih perintah, coaching tidak boleh memberi nasihat. Maka saya tanya ke dia, biar kalau kamu kangen sama mama, kamu tetap bisa tidur jam 10, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya nanti kalau kangen sama mama, mendingan curhat aja lah ke Pak Harun. Ya mendingan curhat ke saya aja. Jadi tidurnya tetap jam 10. Dan kalau kangen banget, kamu pesan ke saya, dibangunkan. Dan jangan tidur nyumput, karena dia tidurnya nyumput. Tidurnya tidak di tempat tidur, tapi di kolong tempat tidur, tapi diselimuti pakai baju kotor dia. Iya nggak kelihatan. Kita kan subuh kan yang dibangunkan banyak gitu. Tidak semua dibangunkan, iya. Tapi kan kita ngontrol mana yang belum bangun. Ya nggak kelihatan kan gitu. Jadi kelewatan ketika dikontrol di masjid, ini kok barisannya kurang nih. Kan kita apal apa ya? Kalau kita sudah biasa ngontrol, ini satu saf kurang berapa, kita tahu ini siapa nih. Ada yang kurang nih gitu kan. Akhirnya kita bikin setelah itu, ya udah nanti kalau kangen sama mama, aku curhat aja lah ke Pak Harun. Oke, curhat ke saya ya. Terus kita komitmen bangun subuh, kamu jangan tidur di kolong lagi. Oke, siap. Nah, setelah itu Bapak Ibu, dia sudah tahu problem dia. Problem dia apa? Bangun subuh nggak di masjid. Problem utamanya apa, Bu? Kesimpulannya, kangen sama mamahnya dan nangis sepanjang malam. Itu problemnya. Jalan keluarnya menurut dia adalah curhat ke saya malamnya. Ya, berarti dia curhat ke saya malamnya. Jadi kalau ada peristiwa seperti itu lagi, yang dia harus lakukan adalah curhat ke saya dan tetap tidur di jam 10. Begitu, itu jalan keluarnya. Menurut dia, bukan menurut saya. Menurut dia. Nah, kemudian setelah itu saya telepon ke mamahnya. Bunda, si Fulan tuh kemarin subuhnya kesiangan. Oh gitu Pak, aduh, karunya dihukum nggak? Enggak Bu, nggak dihukum. Kayaknya ibu yang harus dihukum. Loh, kok saya dihukum? Ibu lagi kangen ya ke si Fulan? Iya Pak, kangen banget sampai nangis-nangis. Tah, etak. Ya,
Jadi kalau di pesantren ibu-ibu kangen anak di sini besar. Makanya kalau udah di pesantren kan ikhlaskan aja lah. Udahlah urusan Ustadz Willy itu mah. Karena kalau enggak nyetrum buka anak jadi nyetrum. Kadang-kadang jadi rewel anak di pesantrennya. Ini tidak cuma di satu sekolah karena saya banyak berkunjung ke pesantren ya. Itu. Jadi sebabnya adalah orang tua juga ternyata anaknya dapat setruman dari ibunya. Oh gitu Pak. Oh jadi anak saya tuh nangis semalaman. Iya nangis semalaman, makanya Bu kalau kangen ibu telepon ke saya boleh. Atau gimana caranya ibu biar ibu kangen tapi bisa ditahan. Iya Pak, nanti kalau kangen lagi mendingan saya doain saja. Doain saja. Itu contoh coaching. Lama atau sebentar Bu coaching itu? Lama Bu ya. Kalau yang enak kan, kenapa kamu tidak sholat di masjid? Udah hukum, gitu kan? Hukum. Ibu kalau anak sering dihukum, maka dia akan punya konsep diri saya anak bandel. Buktinya saya sering dihukum. Ketika dia memiliki konsep diri saya anak yang bandel, maka dia akan punya nasib menjadi orang yang bandel. Wajar saya melanggar aturan, enggak saya bandel. Wajar kalau saya bodoh, enggak saya bandel. Wajar kalau saya nggak sukses, enggak saya bandel. Kalau sering dihukum. Sekolah itu bukan lembaga hukum. Sekolah adalah lembaga untuk mendidik anak menjadi lebih baik. Nah, demikian juga ibu-ibu, bapak-bapak di rumah jangan mudah menghukum. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bantu anak untuk menyelesaikan problemnya. Apa masalahnya dia? Kan tadi ya, yang kelihatan kasat mata Bu, anak ini tidak sholat ke masjid. Itu aja. Anak ini tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Problemnya itu. Tapi ketika ditarik ternyata sebabnya nggak ada urusannya dengan sholat subuh. Sebabnya adalah kangen dengan ibunya, menangis semalaman karena dia anak kelas 7. Anak kelas 7 semester 1 adalah anak yang baru lulus SD kemudian berpisah dengan orang tuanya. Wajar nggak kangen? Wajar. Justru kalau nggak kangen dipertanyakan. Cuman bagaimana masalah kangen dengan orang tua dia bisa selesaikan karena dia sedang berada di lembaga pendidikan yang boarding. Nah, problemnya itu berarti yang harus diselesaikan. Itu contoh coaching, ya Bu ya. Storytelling ini Bu, kita menasihati anak dengan cerita. Ya, menasihati anak dengan cerita. Cuman kita nggak bisa cerita kalau kita tidak banyak membaca. Jadi saya kalau ingin menasihati anak, saya cari cerita. Yang cerita itu mirip-mirip dengan apa yang anak saya alami. Jadi anak saya itu tempat curhat teman-temannya. Ya, ini saya cerita tentang storytelling. Anak saya itu adalah anak yang tempat curhat teman-temannya. Oleh karena itu, dia itu disenangi oleh semua teman-temannya. Suatu saat di pesantrennya terjadi 2 gap Tasik dan gap Bandung. Jadi anak-anak Tasik itu kumpul dengan anak Tasik, anak Bandung kumpul dengan anak Bandung. Anak saya di tengah-tengah, diperebutkan Tasik dan Bandung. Kemudian saya cari kisah gimana caranya biar anak saya bisa menyelesaikan itu. Kemudian saya ceritakan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah orang yang luar biasa. Dia tidak memilih-milih teman, tidak memilih-milih. Jadi dia bersahabat dengan semua orang. Karena dia punya pengalaman ketika berdagang ke negeri Syam, dia tahu, oh karakter orang Palestina itu begini, oh karakter orang Yaman itu begini, oh karakter orang Mekah begini. Kemudian Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan. Siapa yang butuh pertolongan, dia akan tolong semampu dia. Tapi dia tahu karakter orang Yaman bagaimana, karakter orang Mekah bagaimana, karakter orang Palestina bagaimana. Karena dia dagang ke sana kemari. Kemudian ketika terjadi perselisihan, suatu saat terjadi perselisihan ketika mudanya Nabi Muhammad. Jadi cerita saya panjang Bu, tapi ini saya persingkat saja. Nah suatu saat Nabi Muhammad itu harus mengangkat batu Hajar Aswad di kaumnya.
di kaumnya. Kemudian Nabi Muhammad tahu bahwa semuanya ingin mendapatkan peran. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Dia menggelar sorbannya, batu Hajar Aswadnya diangkat ke sorban, kemudian sorbannya diangkat semua utusan dari kaumnya. Nabi Muhammad yang memasangkan batu itu. Jadi ternyata semua orang ingin mendapatkan peran. Saya cuma cerita itu saja. Bulan berikutnya ketika saya berkunjung ke Tasik, ketemu dengan anak saya, teh gimana teh, teman-teman Bandung dan Tasik gimana? Udah ya, udah beres dah, udah beres. Jadi mereka memang pingin punya peran masing-masing. Jadi ya aku dikolabkan saja lah ya. Udah nggak ada perang lagi antara Tasik dengan Cap Bandung. Saya memberi nasihat tidak, saya cuma memberi cerita. Karena anak sekarang tidak suka dinasehati. Kalau simpelnya, gampangnya kan, teh gini teh caranya gini. Mereka nggak nerima nasihat masalahnya. Untungnya, kelebihannya anak sekarang tuh cerdas, Bu. Jadi kalau kita kasih storytelling, mereka akan memahami apa maksud. Oleh karena itu, ketika kita selesai cerita, kita simpulkan, Bu, ibrohnya apa dari cerita itu? Ibrohnya, pelajaran dari sebuah kisah itu apa? Nah, yang sering kita lupa adalah ketika kita cerita, kita tidak menyimpulkan ibroh dari kisah yang kita ceritakan itu apa. Ibroh itu pelajarannya. Yang tadi saya sampaikan ke anak saya kan, jadi ternyata semua orang itu butuh diakui. Makanya kemudian setiap suku bla 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 mengangkat batu Hajar Aswad. Nah, itu yang kemudian ditangkap oleh anak saya. Nah, untuk coaching dan storytelling, ibu-ibu, ini sebenarnya di lembaga saya, Imamah Institute, ada pelatihannya secara khusus. Kalau coaching biasanya 3 hari, kalau storytelling biasanya 1 hari. Tapi kalau dengan prakteknya biasanya 2 hari. Nah, kalau di lembaga saya, ibu-ibu harus bayar 2,5 juta. Coaching itu nanti basicnya ada ilmu namanya NLP, belajar NLP dulu. Kenapa 3 hari? Itu bayarnya 3,5 juta. Kalau storytelling murah-murahnya 1,5 juta. Tapi kalau ibu-ibu mendesak Ustadz Willy di IB ngadain dong, nah itu bisa gratis ibu-ibu. Tinggal ibu milih mau lewat IB atau langsung ke lembaga saya. Kalau ke lembaga saya, ibu-ibu bayar. Kalau ke IB ada Ustadz Doni ngadain dong storytelling 1 hari, hayu gitu. Nah, kalau lewat Ustadz Doni, lewat IB Indonesia Berkah itu gratis. Kenapa? Karena saya ada di Indonesia Berkah. Kalau di lembaga saya kan lembaga bisnis, Bu, gratis ya nggak bisa, harus bayar. Tapi kan jadi mendingan bayar, mendingan tidak, Bu. Nah, hubungi Ustadz Doni aja. Ustadz Doni kapan nih ngadain pelatihan storytelling? Kapan mengadakan pelatihan coaching? Hayu gitu. Saya kalau Ustadz Doni, Ustadz Willy yang merintahkan, saya sami'na wa ata'na. Tinggal tadi Bu ya, untuk storytelling butuh waktu 1 hari. Karena ada teori, ada praktek. Kalau teori saja nggak mungkin. Coaching lebih lama lagi. Coaching mungkin bisa nggak ya kalau misalnya 24 jam dibagi 3 gitu ya. Karena kalau coaching itu nanti kita membedah. Kalau coaching itu kita membedah, Ibu, kenapa anak berperilaku A. Ketika anak berperilaku A, sebenarnya yang ada dalam pikirannya apa? Sehingga ada anak yang berperilaku A, ada anak yang berperilaku B. Kenapa ada anak yang rajin belajar? Di dalam dirinya itu ada apanya? Anak yang malas, kenapa sih malas belajar? Di dalam dirinya itu ada apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kalau di coaching nanti kita membedah ma bi anfusihimnya seseorang itu apa sehingga punya perilakunya apa. Nah, itu ada ilmu. Kalau storytelling lebih teknis sebenarnya. Itu saja, agak panjang. Mohon maaf, kesimpulannya adalah bahwa anak kita, ibu-ibu, adalah generasi mandiri, generasi leader, dan mereka akan hidup di zaman yang lebih complicated ketimbang kita.
tantangannya lebih banyak karena kita berada di ujung era keempat menjelang era kelima. Ya, kita ini di ujung zaman kita ini dizalimi. Itu hadis Nabi. Jadi kapan Imam Mahdi keluar? Imam Mahdi keluar adalah ketika seluruh umat Islam di dunia dizalimi. Imam Mahdi baru keluar. Jadi Imam Mahdi keluar, tanda-tandanya adalah seluruh umat Islam dizalimi. Berarti semakin kesini umat Islam semakin terzalimi. Berarti anak kita, ibu-ibu, akan menghadapi era yang semakin keras. Untungnya adalah anak-anak kita adalah anak-anak yang mandiri, yang dia punya jiwa leader. Cuman kalau mereka adalah generasi mandiri, mereka punya jiwa leader, kalau tidak dididik dengan kemandirian, tidak dididik dengan ilmu-ilmu leadership, maka mereka tidak akan mandiri, mereka tidak akan menjadi leader. Indonesia Berkah dengan kurikulumnya menyiapkan anak-anak untuk studi. Dia bisa survive dan dia bisa menjadi leader di zamannya. Semoga ini bisa difahami dan semoga ini menjadi motivasi kita untuk semakin mendorong anak-anak kita untuk bisa menjadi generasi emas. Jadi untuk menjadi generasi emas tentunya tidak sesederhana seperti itu, ya. Untuk emas pun ketika menjadi perhiasan perlu disaring, diproses dan seterusnya. Dan semua yang kita lakukan semoga menjadi amal soleh kita. Baik ibu bapak, karena sudah azan kita akhiri majelis kita ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.